Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita. Saya ingin memberikan komentar berkaitan dengan usulan para kepala desa di Indonesia melalui demonstrasi belum lama ini, bahwa mereka meminta agar masa periode kepemimpinan kepala desa itu dari 6 tahun ditambah menjadi 9 tahun. Nah, kalau kita baca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di pasal 39 itu jelas menguraikan atau menjabarkan tentang periodisasi kepemimpinan kepala desa itu terdiri atas 6 tahun sejak dia dilantik hitungannya. Kemudian di ayat 2 itu memberi penjelasan bahwa kepala desa bisa mencalonkan diri lagi selama 3 kali berturut-turut atau 3 periode, dan bisa 3 kali tidak secara berturut-turut. Nah, ini keberpihakan undang-undang sudah sangat tepat atau sudah sangat besar porsinya kepada pemerintah desa atau terhadap proses demokrasi di desa. Hari ini atas tuntutan itu para pejabat negara, para menteri, para ketua MPR juga memberikan respon positif Ini era demokrasi, jadi wajar semua orang bisa memberikan pendapat, apalagi para pimpinan atau para pejabat. Ketua MPR RI Pak Bambang Susatyo memberikan respon positif yang memberi sinyal bahwa tuntutan para kepala desa ini harus ditindaklanjuti atau direalisasikan. Begitupun Menteri Desa yang memberi penjelasan bahwa penambahan usia atau periode tahun kepemimpinan kepala desa ini ditambah menjadi 9 tahun dengan maksud agar menghindari adanya konflik berkepanjangan di desa yang ini menyita waktu para kepala desa itu menyelesaikan mengabdi atau bekerja untuk kepentingan rakyat. Alasan-alasan ini menurut saya cukup masuk akal juga. Tapi untuk kerja memimpin sebuah desa harusnya diatur dan itu menggambarkan kemampuan kepala desa dalam menyelesaikan konflik di desa tersebut atau menyelesaikan dinamika yang ada. Bagaimana kepala desa punya kemampuan komunikasi politik dan komunikasi persuasif, pendekatan-pendekatan yang dilakukan kepada masyarakat ketika ada pro kontra, ada masyarakat yang menolak kepemimpinan kepala desa. Ini kan jadi ukuran bahwa kepala desa tersebut benar-benar punya kemampuan leadership kemampuan memimpin. Jangankan ditambah 9 tahun, kalau ditambah 1 periode 15 tahun sekalipun, kalau kepala desa tidak punya kemampuan menyelesaikan masalah di desa, akan tidak ada guna juga. Begitu. Jadi bukan pada penambahan periode memimpin yang jadi soal, tapi yang jadi soal adalah evaluasi manajemen kepemimpinan Tahun kepemimpinan menjadi 6 tahun saja sudah memunculkan masalah yang tidak sedikit di desa. Apalagi ditambah menjadi 9 tahun, maka lahirlah para raja-raja di desa Akan muncul politik dinasti, akan muncul yang namanya praktek oligarki di desa. Para kepala desa sudah 2 periode atau 3 periode akan mewariskan kepemimpinan itu kepada anak, kerabat, keluarga mereka. Karena apa? Karena mereka bisa leluasa melakukan itu dengan memangku jabatan. Posisi mereka masih berada dalam posisi petahana atau minimal punya kewenangan untuk mengatur proses pemilihan kepala desa kalau itu diwariskan kepada sanak keluarga mereka nanti yang ikut dalam pilkades. Nah, ini kan mengganggu perkembangan dan pertumbuhan demokrasi. Ini tidak tepat Menurut saya malah seharusnya untuk keberlanjutan, untuk keselamatan demokrasi, maka periode kepemimpinan kepala desa itu diperkecil dari 6 tahun menjadi 5 tahun. Dari 3 periode berturut-turut menjadi 2 periode.
cukup 2 periode agar giliran kepemimpinan di desa dan regenerasi kepemimpinan kepala desa itu bisa berjalan dengan baik. Hal ini juga harus dipikirkan oleh pemerintah. Ya, walaupun terakhir kita membaca media massa juga Pak Presiden merespon baik, menyambut baik, dan secara garis besar akan menindaklanjuti usulan dan tuntutan kepala desa ini. Tapi itu kan baru sebatas pernyataan di media, belum final diatur dalam undang-undang ataupun perpu dan kebijakan-kebijakan yang formal di negara ini. Jadi masih ada peluang Pak Presiden, kami harap untuk mempertimbangkan sisi lain ya. Sisi seperti jangan sampai munculnya para penguasa-penguasa atau raja-raja kecil di desa. Dan ini praktek ini sudah terjadi ya. Baru masa periode satu periodenya 6 tahun saja, para kepala desa ini sudah sering melakukan praktek penyalahgunaan kewenangan. Indikasi melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN juga dilakukan di desa. Kita tidak perlu menutup-nutup lagi hal-hal yang semacam ini. Dan ini perlu evaluasi secara jernih, secara komprehensif dilakukan. Ya, karena praktek di desa juga ada kelompok-kelompok tertentu yang memainkan situasi ini, ditambah lagi dengan obsesi, keinginan, dan hawa nafsu memimpin dari oknum-oknum tertentu di desa yang begitu terlalu besar, mengakibatkan adanya kerugian di tengah-tengah masyarakat. Kebijakan-kebijakan yang seharusnya diprioritaskan untuk rakyat menjadi tidak menguntungkan rakyat, karena hanya menguntungkan segelintir orang-orang dekatnya kepala desa, hanya menguntungkan kepala desa dan keluarganya. Dan praktik-praktik ini ada. Nah, bagaimana kalau periodisasinya ditambah menjadi 9 tahun, maka yang terjadi adalah munculnya penyalahgunaan kewenangan. Ya, sentralisme kekuasaan, otoritarianisme yang dulu kita kritik, terjadinya monopoli kekuasaan di desa. Ini yang kita tidak harapkan sebetulnya. Spirit reformasi itu berkaitan dengan kepemimpinan dan masa jabatan juga diatur ya. Jangan sampai kita kecolongan Pak Presiden ya. Saya berharap bahwa para kepala desa juga harus realistis, karena yang kalian perjuangkan, kalian teriaki, kalian minta ke Pak Presiden untuk perpanjang masa jabatan, itu bukan keinginan rakyat, keinginan masyarakat desa yang Anda pimpin juga bukan, tapi keinginan pribadi kalian. Itu karena obsesi, itu karena kemauan agar tetap bertahan di kursi ataupun di posisi sebagai kepala desa yang begitu panjang masa waktunya, bukan untuk rakyat murni. Ini harus diingat. Itu sebabnya kita mendorong agar proses regenerasi kepemimpinan, proses manajemen kepemimpinan di desa juga diperhatikan. Efektivitas memimpin juga harus menjadi bagian penting untuk dipotret oleh pemerintah hari ini. Jangan sampai kita berpikirnya menambah masa periode, tapi pada akhirnya memunculkan masalah di kemudian hari ya, yang ada bukan manfaat tapi mudarat yang dia rasakan oleh masyarakat kita. Mungkin itu dulu beberapa penyampaian menjadi bahan diskusi untuk kita bersama. Dan ini diharapkan untuk menjadi perhatian pemerintah, perhatian DPR ya, dan juga Pak Presiden. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.